سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن في رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد الذي بين لنا القرآن الكريم ومن تبعه إلى سبيل الرحمن. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, mari kita syukuri bahwa kita telah diberi kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan ini. Kita manfaatkan dengan baik dengan cara melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah yang lain dengan cara yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Saya pada kesempatan ini insya Allah akan membahas tentang gaya hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan beliau sehat walafiat, sehingga beliau hampir tidak pernah sakit. Menurut informasi, Rasulullah sakit hanya 2 kali. Itu pun karena suatu hal. Yang pertama karena ada keracunan, dan yang kedua sakit yang kemudian Rasulullah dipanggil oleh Allah. Tapi selama hidupnya tidak sakit, meskipun beliau banyak menghadapi tantangan dan seringkali menghadapi kelaparan. Ada kalanya diembargo oleh kaum Quraisy, dan juga pada waktu perang Khandaq, itu masanya masa paceklik dan diblokade oleh musuh. Tetapi Rasulullah tetap sehat, dan juga Rasulullah seringkali menghadapi musuh yang jumlahnya lebih banyak. Misalnya pada waktu perang Badar, beliau hanya didukung oleh sekitar 313 pasukan, sedangkan musuhnya sampai berjumlah lebih dari 1000. Tapi beliau tidak gentar. Nah, itu semuanya menyebabkan beliau itu tetap sehat. Kalau kita membaca artikel-artikel mengenai gaya hidup Rasulullah, itu seringkali yang dibahas adalah masalah pola makan. Misalnya Rasulullah kalau makan itu hanya makan yang halal dan baik, karena mengikuti perintah Rasulullah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai manusia, makanlah apa yang datang dari bumi secara halal dan bagus, halalan thayyiba, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuh yang nyata. Jadi makanan itu perlu kita pilih yang halal dan yang baik. Karena yang tidak halal itu bisa buruk secara materi, bisa juga buruk secara mental. Secara materi, yang diharamkan oleh Allah, minuman keras, babi, bangkai, dan sebagainya, yang itu tidak bagus untuk kesehatan. Secara moral, kalau harta diperoleh dengan cara yang tidak halal, maka itu menyebabkan kegundahan hati dan mudahnya seseorang digoda oleh setan. Oleh karena itu, Rasulullah hanya makan yang halal saja, dan juga yang bagus. Jadi kalau ada disuguhkan oleh sahabat makanan yang Rasulullah tidak begitu suka karena kurang bagus,
Seperti misalnya dob itu semacam kadal gurun, mohon maaf ya. Itu Rasulullah tidak mau, meskipun Khalid bin Walid itu menunjuk makan di hadapan Rasulullah membiarkan saja, karena Khalid ini makan dob itu dengan maksud bahwa apakah Rasulullah itu mengizinkan atau tidak, karena Khalid itu sering menjadi pimpinan perang, dan perang itu seringkali harus tinggal di padang pasir. Kalau di padang pasir tidak ada makanan, ada dob, maka boleh nggak dimakan. Jadi Khalid itu makan bukan asal makan, tetapi ada tujuan. Misalnya lagi Rasulullah itu kalau makan tidak banyak-banyak, hanya sekedar cukup mendukung kegiatannya, sehingga Rasulullah menganjurkan kita untuk makan tidak banyak dengan perhitungan proporsional, sepertiga dari lambung kita isi dengan makanan padat maksudnya, dan sepertiga untuk air dan sepertiga untuk udara, supaya kita bisa bernafas dengan baik. Nah, itu berarti pencernaan kita itu akan bekerja dengan baik. Tetapi sebenarnya di luar pola makan Rasulullah ada hal-hal yang lebih menentukan kesehatan, karena kesehatan itu tidak hanya ditentukan oleh makanan. Mohon maaf, saya mengatakan ditentukan di sini secara lahiriah, secara syariah, secara batiniah, hakikat tentu Allah yang menentukan. Tapi secara lahiriah, Rasulullah itu memiliki gaya hidup yang menyebabkan beliau itu jiwanya tenang, tentram. Jiwa tenang dan tentram itu penting untuk kesehatan kita. Saya membaca laporan dari World Health Organization, ya, organisasi kesehatan dunia. Di situ dinyatakan bahwa orang yang mengeluh sakit dalam, ya, penyakit yang ada di dalam, apakah di lambung atau di dada, setelah diperiksa, itu di antara mereka ada yang mempunyai sebab-sebab secara fisik, misalnya penyumbatan atau penyempitan saluran darah, itu berarti fisik. Tapi ada juga yang diperiksa nggak ada penyebabnya. Penyebabnya adalah hal-hal yang bersifat mental, spiritual, kejiwaan. Seberapa banyak penyakit dalam yang disebabkan oleh masalah-masalah kejiwaan? Itu sekitar 70%. Berarti orang kalau hidupnya bermental sehat, maka kemungkinan sehat 70% lebih besar dibanding dengan orang-orang lain yang tidak tenang, tidak tentram. Apa itu yang menyebabkan sakit dalam yang disebabkan oleh kejiwaan? Sakit fisik yang disebabkan oleh kejiwaan itu biasanya disebut psikosomatis, ya. Psikosomatis, penyakit yang dirasakan secara fisik tapi penyebabnya kejiwaan. Hal-hal yang menyebabkan orang itu psikosomatis itu misalnya stres, galau, takut berkepanjangan, sedih berkepanjangan, atau bahkan depresi dan sebagainya. Itu menyebabkan orang sakit. Logikanya begini, bahwa kita setiap hari mengkonsumsi makanan itu diolah menjadi energi. Lalu energi itu kita konsumsi, kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kebutuhan itu macam-macam. Kita butuh bergerak, itu butuh energi. Kita berpikir, butuh energi. Kita juga membutuhkan zat imun, ya. Zat yang menyebabkan kita menjadi kebal. Itu butuh sel-sel yang diproduksi setiap hari. Nah, kalau orang itu stres itu termasuk penyakit jiwa. Penyakit jiwa itu tidak harus berarti gila. Stres itu konsumsi bisa
50 atau bahkan 75% dari energi yang kita miliki setiap hari. Jadi kalau itu sudah diserap oleh stres tadi, maka sisanya itu dibagi untuk bekerja. Maka orang stres itu bekerjanya ya agak ogah-ogahan, cepat capek. Dan karena energi terlalu banyak dipakai untuk stres, maka produksi zat imun kurang. Kalau produksi zat imun kurang, maka orang itu akan rawan terhadap infeksi virus maupun bakteri. Kalau orang stres sudah terkena infeksi virus atau bakteri, sembuhnya sulit kalau dia stres, karena zat imun yang ada di dalam tubuhnya berkurang. Oleh karena itu, betapa nikmat orang yang bebas dari stres, bebas dari sedih, bebas dari kegalauan. Siapa itu? Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang menyatakan Tuhanku Allah, kemudian perilakunya konsisten, perilakunya tidak aneh-aneh, maka mereka akan terbebas dari takut dan terbebas dari sedih. Yang disebut oleh Allah takut dan sedih, karena takut dan sedih itu adalah induk dari segala macam penyakit jiwa. Ya, stres itu biasanya datang dari ketakutan, dan kadang-kadang kombinasi antara ketakutan dan kesedihan. Nah, itu orang yang beriman dengan baik dan perilakunya sesuai dengan keimanan, maka dia hidupnya akan terbebas dari takut dan sedih. Istilah lain terbebas dari takut dan sedih adalah ketentraman. Seperti firman Allah, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana. Allah lah yang menurunkan ketentraman di hati orang mukmin. Jadi betapa beruntung kita sebagai orang mukmin. Kenapa kok bisa orang yang mukmin benar? Contohnya adalah Rasulullah, karena mereka misalnya, terutama yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah bahwa Rasulullah itu tidak pernah takut miskin. Contohnya hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah itu suka bersedekah. Kalau bulan puasa, sedekahnya makin banyak. Kenapa makin banyak? Karena pahalanya lebih banyak. Bahkan Abdullah bin Abbas itu menggambarkan sedekahnya Rasulullah itu lebih cepat daripada angin bertiup. Sulit menggambarkan bersedekah kok lebih cepat daripada angin yang bertiup. Saking banyaknya. Nah, apa hubungannya dengan ketentraman hati? Orang yang suka bersedekah itu tidak takut miskin. Kenapa tidak takut miskin? Karena yakin bahwa rezeki kita itu sudah ditentukan dan dijamin oleh Allah. Orang yang tidak punya keyakinan jaminan Allah ini, dia takut miskin. Orang yang takut miskin itu akibatnya pelit. Kalau mau bersedekah, takut besok aku makan apa. Orang yang takut miskin bisa juga berakibat rakus, karena dia kepingin mengakumulasi tabungan. Karena rakus itu, mereka cenderung untuk berani makan yang haram, berani mengambil yang haram. Para koruptor-koruptor itu mungkin berangkat dari takut miskin. Maka para koruptor itu pasti pelit. Duitnya banyak, makin kaya, makin pelit. Ya karena berangkat dari kerakusan, karena takut miskin. Rasulullah tidak pernah takut miskin. Contoh yang paling jelas itu pada waktu perang Hunain. Perang Hunain itu musuh itu begitu ya pemberani tetapi tolol. Itu pimpinan perangnya menganjurkan semua masyarakat ikut perang, baik laki-laki maupun perempuan maupun anak-anak. Dan semua harus membawa kekayaannya. Yang punya emas harus dibawa, yang punya binatang dibawa semuanya. Tujuannya supaya mereka tidak akan mundur. Karena kalau mereka mau mundur, mau pulang, di rumah sudah nggak punya apa-apa. Jadi biar perangnya itu bersungguh-sungguh.
Dan memang mereka memakai strategi yang yang membuat kacau tentara Muslim, karena mereka itu sembunyi, kemudian tiba-tiba mereka menyergap. Karena mereka menyergap tiba-tiba, tentara orang Islam itu terkaget, itu lalu lari, mundur. Ditambah lagi pasukannya Rasulullah pada waktu itu plus orang-orang Mekah yang baru saja masuk Islam sehari 2 hari. Jadi Islamnya belum masuk, belum merasuk di hati. Maka begitu ada musuh begitu, mundur. Tinggal hanya puluhan orang yang tertinggal. Tapi Rasulullah tidak gentar karena ketentraman itu. Nah, kemudian cerita ini kombinasi antara Rasulullah tidak punya takut dan Rasulullah tidak takut miskin. Tidak takutnya miskin, akhirnya Rasulullah memanggil sahabat Muhajirin dan Ansor, minta pamannya Abbas, suaramu kencang, suaramu keras, panggil itu Muhajirin dan Ansor. Begitu dipanggil Muhajirin dan Ansor untuk maju ke depan, jumlahnya tidak banyak, langsung memenangkan peperangan meskipun musuhnya itu jumlahnya banyak. Karena mereka lari tunggang langgang, hartanya ditinggal semuanya, maka rampasan perangnya banyak. Rasulullah sendiri mendapatkan bagian yang banyak sekali, termasuk baru sebagian onta dan kambing yang terkumpul di antara 2 bukit. Ada 2 bukit, itu ada onta dan kambing, semua milik Rasulullah. Ada seorang badui yang melihat tercengang, wah, kekayaannya sebanyak itu Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau heran dengan itu? Iya, ambil, bawa pulang. Dan Rasulullah tidak bercanda, bawa pulang semuanya dibawa pulang. Coba, kambing dan unta jumlahnya ratusan, disuruh bawa pulang. Lalu orang itu pulang sampai di kampungnya, dia bilang, aku ketemu orang yang bersedekah, memberi kepada orang, sehingga orang yang diberi itu tidak takut miskin lagi, saking banyaknya. Ayo semuanya menemui beliau, masuk Islam. Nah, ini Rasulullah bersedekahnya itu begitu banyak dan begitu berani, ya. Tidak takut miskin dan tidak takut musuh. Tidak takut musuh itu penting, ya. Keberanian itu membuat tidak gentar. Nah, kalau tidak gentar itu kan tidak takut. Orang takut itu stres. Rasulullah tidak, tentaranya pada mundur, tetap saja tenang. Dan keberanian ini sangat ditunjukkan oleh Rasulullah, antara lain di waktu perang Hunain, juga misalnya perang Badar. Jumlah pasukan Islam itu sedikit, tapi melawan musuh yang banyak. Lagi yang menyebabkan Rasulullah tenang adalah Rasulullah itu tidak pernah cemas menghadapi masa depan. Ini penting dan ini kita bisa praktekkan. Setiap kali Rasulullah mau tidur itu berdoa. Berdoanya itu sambil menyerahkan diri, ya. Beliau mengajari kita, Allahumma aslamtu nafsi, ya Allah, saya menyerahkan diri kepadamu. Wajjahtu wajhi ilaik, aku menghadapkan jiwa ragaku hanya kepadamu, dan aku berlindung hanya kepadamu. Bahkan aku menyerahkan hidupku dan matiku untukmu. Rasulullah mengajari kalau kita berdoa semacam itu, kemudian kita meninggal pada waktu tidur itu, maka dijamin masuk surga karena orang itu dianggap bersih. Nah, orang yang tidur dengan pasrah, aku besok bisa bangun atau meninggal, enggak masalah, terserah Allah. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya dosa. Kalau kita punya dosa, kita itu takut mati. Karena apa? Begitu kita, misalnya kita sedang melakukan dosa, kita takut, jangan-jangan ketika saya melakukan dosa ini, aku mati. Berarti aku matinya su'ul khotimah. Terus, dan Rasulullah itu melakukan apapun itu dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah. Kalau kita berbuat apapun dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah, itu nikmat. Misalnya begini, kita tidur, kita buat tidur kita itu ibadah.
Seperti bulan Ramadan ini kesempatan yang bagus. Aku mau tidur cepat setelah tarawih supaya nanti bisa bangun cepat, sholat malam, terus sahur, lalu bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Tidur cepat dalam rangka bisa beribadah, maka tidurnya adalah ibadah. Karena dia merupakan bagian untuk persiapan beribadah. Nah, kalau misalnya orang semacam ini mau meninggal, aku mau dicabut oleh Allah nyawaku kapan saja, siap. Karena saya sedang melaksanakan tugas dari Allah. Ketika bekerja juga begitu, aku bekerja dalam rangka melaksanakan perintah dari Allah untuk memberi nafkah kepada istri dan anak. Maka kerjanya ini bukan sekedar cari duit, tetapi kerja dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah untuk memberi nafkah. Maka kalau misalnya di tengah-tengah kita bekerja karena kecelakaan atau apapun meninggal, nggak masalah. Meninggalnya dalam rangka melaksanakan tugas, maka meninggal syahid. Demikian antara lain yang bisa saya kemukakan, mengingat keterbatasan waktu, maka saya mengajak mari kita mengikuti cara hidup Rasulullah dengan cara mengatur kesehatan jiwa kita, yaitu kita hindari stres, kita hindari takut, kita hindari sedih. Caranya bagaimana? Dengan mempraktekkan iman kita sebaik-baiknya, maka dengan demikian Allah akan memberikan kita ketentraman hati yang membuat kita menghadapi masalah kehidupan ini dengan tenang, dengan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.